يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال ربنا جل وعز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
وقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. عباد الله، sedang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Seorang mukmin tidak akan pernah bersikap layaknya orang kafir yang mengesankan seakan-akan Allah Jalla wa'ala menciptakannya ke dunia yang semu, lagi menipu ini hanya untuk hal yang sia-sia, dan seakan-akan dia tidak akan kembali kepada Allah Jalla wa'ala untuk mempertanggungjawabkan seluruh apa yang telah ia perbuat. Allah Jalla wa'ala berfirman: afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian hanya untuk hal yang sia-sia? Makan, minum, menikah, punya anak, mengumpulkan harta benda, mengejar karir dan berbagai nilai-nilai dunia yang lainnya. Wa annakum ilaina la turja'un. Dan apakah kalian mengira bahwa setelah kematian kalian tidak akan kembali kepada kami untuk mendapatkan azab atau nikmat sesuai dengan apa yang telah kalian perbuat ketika di dunia? Seorang mukmin tidak demikian, karena ia tahu Rabbnya telah berfirman di dalam surat Az-Zariyat: wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepada aku. Aku tidak menginginkan rezeki dan makanan dari mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi rezeki, lagi Maha memiliki kekuatan yang nyata. Ibadallah, Allah Jalla wa'ala setelah menciptakan kita tidak akan membiarkan kita begitu saja tanpa ujian. Ujian dengan perintah-perintah yang hendaknya kita laksanakan, dan ujian dengan larangan-larangan yang harus kita tinggalkan, sebagai konsekuensi dari pengakuan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah. Di dalam surat Al-Ankabut, Allah Jalla wa'ala berfirman: Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira bahwa setelah mereka berkata kami beriman, mereka akan dibiarkan begitu saja tanpa mendapatkan ujian dan musibah dari Allah Jalla wa'ala? Wa laqad fatanna alladhina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Maka kami pun mengetahui siapakah yang jujur dari mereka dalam beriman dan siapakah yang dusta dari mereka. Allah Jalla wa'ala setelah menciptakan kita ke dunia yang semu lagi menipu ini, membuat aturan dan akan memberikan berbagai ujian untuk kita lalui
dan kita realisasikan dengan petunjuk-petunjuknya yang datang dalam Al-Quran dan hadis. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Al-Qiyamah, ayahsabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia akan mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja? Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan tentang makna ayat ini, ay la yu'mar wa la yunha. Maksudnya dia akan dibiarkan begitu saja tanpa perintah dan larangan. Ibadallah, seorang mukmin hendaknya dia selalu mengingat bahwa dirinya akan mati setelah kehidupan dunia ini. Kemanapun dia pergi dan dimanapun dia bersembunyi, dia tidak akan pernah mampu lari dari yang namanya kematian. Walaupun dia memiliki power yang cukup hebat, walaupun dia orang yang number wahid di muka bumi ini, Allah Jalla wa'ala berfirman, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, maka kematian akan mengejar kalian, walaupun kalian bersembunyi di dalam benteng-benteng yang sangat kokoh, walaupun Anda dijaga oleh pasukan-pasukan elit di dunia, walaupun Anda memiliki rumah yang anti bom, anti pesawat tempur, Anda memiliki mobil anti bom, anti peluru, dan berbagai pengamanan hebat lainnya yang dimiliki oleh orang-orang hebat di dunia ini. Sekalipun Anda seorang jenderal berbintang 10 di atas pundak Anda, Allah katakan, aynama takunu yudrikumul maut. Dimanapun kamu berada, maka kematian akan mendatangimu, walau kuntum fi burujin musyayyadah. Walaupun Anda sedang berada di dalam benteng-benteng yang sangat kokoh. Aynama takunu yudrikumul maut. Dimanapun kamu berada, kamu bersembunyi, maka kematian akan mendatangimu, walau kuntum fi burujin musyayyadah. Walaupun engkau berada di dalam benteng-benteng yang sangat kokoh. Ibadallah, mengingat kematian akan membuat kita semangat dalam beribadah, meninggalkan maksiat kepada Allah Jalla wa'ala, mengingat akhirat, dan tidak akan terlena dengan dunia ini. Demikianlah yang membuat para sahabat Nabi menjadi orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan, bersegera di dalam meninggalkan maksiat, dan tidak pernah cinta terhadap dunia. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam perang Uhud, perang yang begitu dahsyat, Nacidro sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Dujana nekun bak Nabi SAW di saat mujahidin sedang dibagi-bagikan beberapa biji kurma untuk mereka makan, agar mereka memiliki kekuatan untuk kembali melanjutkan perang dan jihad. Di tengah-tengah padang pasir, di antara gunung-gunung batu Uhud, dan di bawah terik matahari yang begitu panas, di saat Abu Dujana kagemat padumna anak kurma, nekun le Abu Dujana bak Nabi SAW, ya Rasulullah, in qutiltu ana fa aina ana. Wahai Nabi Meduah, lon tuan tanyang saboh pertanyaan, mio lon tuan mate kalinya dalam perang Uhudnya, pat tempat lon tuan di akhirat kelak, wahai Nabi. Nyan pertanyaan dari Abu Dujana, andainya aku mati di barisan Anda saat ini, dalam jihad ini, di manakah tempatku nanti, wahai Rasulullah? Beliau tidak bertanya seandainya saya mati, maka siapa yang akan cari uang untuk anak-anakku?
sayang petikula anak milong, sayang bibu ke keluarga lon. Yang beliau tanyakan, in qutiltu ana hahuna fa aina ana? Seandainya aku mati di jalan ini, dalam perang Uhud ini, hari ini, di barisan ini, di manakah tempatku wahai Rasulullah? Maka seketika itu Nabi SAW menjawab, fil jannah, tempat gata dalam syurga. Menan Abu Dujanah gedinga jawaban Nabi SAW tersebut, karena mereka para sahabat Nabi tidaklah mendengar kata syurga dan neraka, melainkan mereka langsung menggebu-gebu dalam beramal dan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu an, begitu Nabi SAW menjawab fil jannah, tempatmu adalah syurga wahai Abu Dujanah. Maka kata Abu Hurairah, fa'alqa tamaratin kunna fi yadih faqatala hatta qutil. Maka Abu Dujanah seketika itu langsung melepaskan beberapa biji kurma yang sudah beliau genggam untuk makan, untuk beliau makan. Kemudian beliau langsung lari ke arah barisan kaum musyrikin dan berperang dengan pedang yang ada di tangannya sehingga beliau mati syahid. Demikianlah mereka para sahabat Nabi SAW. Tidaklah mereka semangat dalam beribadah kepada Allah, tidaklah mereka berani di dalam menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangannya dan membela agama Allah, melainkan karena mereka adalah orang-orang yang selalu ingat Allah, ingat syurga dan neraka. Mereka selalu mengingat tentang kematian, tentang alam barzah yang berisikan dengan azab atau nikmat dan kegentingan hari kiamat. Ibadallah, baik takkan tayo yang kan Nabi, yang kan sahabat, dan yang kan ulama. Nabi mantang kaim gepeingat tentang kematian le Allah. Mantang gepeingat tentang kematian le malaikat Jibril. Kiban ngantayo yang siang dan malam berdosa. Kita bukan Nabi, kita bukan ulama, apalagi sahabat Nabi. Nabi sebagai Nabi Allah, Rasul Allah, masih Allah ingatkan tentang kematian. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau akan mati dan umatmu akan mati wahai Muhammad. Itu firman Allah kepada Nabi kita SAW. Seorang Nabi, seorang Rasul. Lalu bagaimana dengan kita yang sudah berulang kali bermaksiat kepada Allah dengan dosa syirik, dengan dosa bidah, dengan dosa maksiat dan berbagai pelanggaran-pelanggaran agama lainnya yang siang dan malam kita kirimkan kepada Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Tidakkah kita lebih butuh dan lebih penting untuk selalu diingatkan tentang kematian? Diriwayatkan oleh Al-Imam Tabarani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu ketika malaikat Jibril alaihi salam turun, malaikat yang paling mulia, malaikat terdekat di sisi Allah, turun membawa pesan dan peringatan kepada Nabi kita SAW. Tahukah apa peringatan dan nasihat Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad SAW? Jibril memanggil Nabi kita, ya Muhammad, Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, nemu dep kiban yang galak ni hidayahnya, karena dronu pasti akan mati. Aish ma syi't fa innaka mayyit. Hiduplah sesukamu di dunia ini, karena engkau pasti akan mati. Wa ahbib man syi't fa innaka mufariquh.
Cintailah siapa saja yang engkau sukai di dunia ini, karena engkau pasti akan berpisah darinya. Engkau akan berpisah dari istrimu, dari anakmu, dari sahabatmu, dari kerabatmu, dari jabatanmu. Engkau suka ataupun tidak, engkau siap ataupun tidak, fa innaka mufariquh, karena engkau pasti akan berpisah darinya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, dan berbuatlah semaumu di dunia ini, karena engkau akan dibalas dengan setiap perbuatan yang telah engkau lakukan. Di dunia mungkin dengan jabatan, tahta dan harta, kejelekan dan kezaliman seseorang tidak ada yang mampu membalasnya. Tetapi ingat, di hari kiamat, walaupun Anda seorang raja, seorang jenderal hebat, orang yang number wahid ketika di dunia, yang pernah menjadi raja-raja di dunia, di padang mahsyar semua mereka dipanggil oleh Allah, dan Allah katakan kepada mereka, limanil mulkul yawm, siapakah yang masih berstatus sebagai raja hari ini? Limanil mulkul yawm, siapakah yang masih memiliki kerajaan hari ini? Tanya Allah kepada seluruh manusia di padang mahsyar. Lillahil wahidil qahhar, kerajaan yang sesungguhnya dan abadi itu hanya milik Allah yang Maha Esa lagi Maha Kuasa terhadap sesuatu yang Dia inginkan. Nabi SAW saja masih diingatkan tentang kematian, tentang alam barzakh, tentang syurga dan neraka oleh malaikat Jibril alaihi salam. Lalu bagaimana dengan kita? Nabi, seorang rasul yang sudah disucikan dari dosa, dijamin ampunan. Tidak ada yang masuk syurga sebelum beliau memasukinya. Masih dinasihati oleh Jibril, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun, hiduplah sesukamu karena engkau pasti akan mati. Wahbib man syi'ta fa innaka mufariquh, cintailah siapa saja yang engkau sukai karena engkau pasti akan berpisah darinya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, dan berbuatlah sesukamu, nepegat laju pepeyang galak ni doyanyo, fa innaka majziyun bih, karena engkau akan dibalas dengan itu semuanya. Beliau bukan pendosa, beliau bukan pelaku maksiat, tetapi beliau seorang nabi, seorang rasul Allah Jalla wa'ala. Demikian pesan dari malaikat Jibril alaihi salam. Karena jamaah yang dimuliakan Allah, tidaklah sebagian orang bermalas-malesan dalam beribadah, bermudah-mudahan dalam bermaksiat, dan bermental pengecut dalam mengamalkan agama Allah serta membelanya, kecuali karena mereka adalah orang-orang yang lalai dari mengingat kematian. Karena tidaklah seseorang mengingat kematian dan perjalanan yang masih begitu panjang dan mengerikan setelah kematian, melainkan tiada yang agung di hatinya kecuali Allah. Tiada lagi yang dia takuti selain Allah. Dia akan selalu bersegera di dalam melakukan kebaikan, meninggalkan maksiat, dan dia tidak pernah malu apalagi takut untuk mengamalkan agama Allah. Jangankan kita, seorang ulama tabi'in yang bernama Sa'id bin Jubair, yang lehernya dipenggal oleh Hajjaj bin Yusuf, seorang penguasa yang zalim hari itu. Apa kata beliau? Murid senior daripada sahabat Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, "Lau faraqa qalbi al-maut dhikrul maut sa'atan la fasada alayya qalbi." Mio sempat ati luntuan siat mantang hana tingat tentang kematian, maka di saatnya ati luntuan akan relah iman. Nyan ucapan Sa'id bin Jubair jamaah, yang dipenggal lehernya oleh penguasa yang zalim Hajjaj bin Yusuf saat itu, yang belajar langsung kepada Abdullah bin Abbas dan sahabat-sahabat yang lainnya.
Demikian kata beliau, "Lau faraqa qalbi dzikrul mauti sa'atan la fasada alayya qalbi." Seandainya aku lupa mengingat kematian sesaat saja, maka sungguh diriku akan rusak. Oleh karenanya kata para ulama, mereka yang selalu bermaksiat, baik dengan maksiat yang antara mereka dengan Allah, ataukah maksiat yang ada ikatan dengan manusia, membunuh, memberontak, membunuh, merampok, memeras, menzalimi, itu semuanya mereka lakukan bukan karena mereka pemberani, bukan karena mereka orang-orang yang nekat, tetapi karena mereka sudah dibuat tertipu dengan diri mereka sendiri oleh syaitan, sehingga mereka tidak lagi mengingat tentang kematian, sehingga mereka berani dalam bermaksiat. Sejatinya mereka tertipu dan dibodohi oleh iblis dan bala tentaranya. Ibrahim At-Taimi, seorang ulama tabi'in yang ma'ruf, mengatakan sebuah ucapan yang menerangkan kepada kita bagaimana mereka memotivasi diri mereka dalam beragama, sehingga bisa selalu bersemangat dalam beribadah dan istiqamah di atasnya. Beliau menyatakan, "Mathaltu nafsi fil jannah." Sering sekali saya membayangkan diriku sedang berada di dalam surga, meminum susu, air susu sungai, dan sedang berpelukan dengan bidadari-bidadari yang ada di dalamnya. Dan aku juga membayangkan diriku seandainya aku saat ini berada di dalam neraka. Aku meminum nanah dari penghuni api neraka, dan aku terikat dengan ikatan-ikatan dan belenggu yang ada di dalam neraka. Kemudian aku pun berkata kepada hatiku, "Ai nafsi, ayu syai'in turidin?" Wahai hatiku, tolong jawab, tempat manakah yang engkau inginkan dari dua tempat ini? Maka diriku menjawab, "Uridu an uradda ila dunya fa'amala salihah." Yang aku inginkan adalah aku masih ditangguhkan hidupku di dunia ini, sehingga aku bisa memperbanyak amal saleh. Maka aku pun menghardik dan mengatakan kepada diriku, "Idzan fil umniyati, idzan anti fil umniyati fa'amali." Kalau itu cita-citamu, maka mulai dari sekarang beramallah, beribadahlah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Badiru bil a'mali fitana kaqita'il lailil muzlim, yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira, wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Jamaah yang dimuliakan Allah, hadis ini hendaknya selalu hadir di hati kita dan selalu tergantung di depan kedua mata kita yang berada di akhir zaman, zaman yang penuh dengan pemutarbalikan fakta dan berbagai penyimpangan. Nabi menyatakan, segeralah kalian beramal di zaman yang sudah penuh dengan kerusakan, penuh dengan kesyirikan, penuh dengan kebid'ahan, dan penuh dengan kemaksiatan. Karena masa yang sudah penuh dengan fitnah itu bagaikan potongan-potongan malam yang sangat gelap. Talah taja red yang syirik, talah batadang red yang bud bidah, talah ta'ated ulikut red yang maksiat. Kaqita'il lailil muzlim, bagaikan potongan-potongan malam yang sangat gelap. Kalau dia tidak berhati-hati, maka dia akan jatuh tersungkur ke dalam jurang kesyirikan, jurang kebidahan, atau jurang kemaksiatan. Maka Nabi katakan, badiru bil amal, segera beramal. Nawate, jangan tunda-tunda. Karena di akhir zaman umat Islam, kata Nabi, yusbihu rajulu mu'mina wa yumsi kafir. Nathira urang bak bengah ura mantang beriman, mantang geragam tauhid, mantang gekap igo ngetauhid dan sunnah, tapi support karet ke dalam bud kufur, kafir. Pagi dia beriman, sorenya udah kafir. Dan ada pula yang yumsi mu'mina wa yusbihu kafira, di sore harinya dia masih mukmin, di pagi harinya sudah kafir. Ini kondisi umat ini di akhir zaman.
yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya, rela menjual agamanya dengan secuil dari perkara dunia ini. Jamaah ini muliakan Allah. Abu Hurairah radhiyallahu an. Siapakah kaum muslimin dari kaum muslim yang tidak pernah mendengar nama Abu Hurairah, yang tidak diragukan lagi akan kebaikannya untuk kaum muslimin? Menjelang wafatnya beliau menangis sejadi-jadinya, gekli gemo. Maka murid-murid beliau heran melihat, akan lagi Abu Hurairah, sidra ulama sahabat, sahabat yang paling geriwayatkan hadis Nabi, di saat sakit parah gemo, gekli. Gekeli murid-murid dengan wama yubki ka Abu ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, hai Abu, pakan nemo sampai lagi kenapa engkau menangis seperti ini wahai Abu Hurairah? Apa jawaban beliau? Jamaah dimuliakan Allah, demi Allah, jawaban beliau sungguh menamparkan diri-diri kita yang sombong dan ujub ini, diri-diri kita yang penuh maksiat, yang selalu bermaksiat kepada Allah siang dan malam, tetapi tertipu dengan diri kita sendiri. Beliau menjawab, qillatuz zadi wa tulut tariq, yang membuat lontuan klimo sampai lagi, yang membuat diriku menangis seperti ini adalah karena bekal amal solehku masih sangat sedikit, sedangkan perjalanan setelah kematian masih sangatlah panjang. أقول قولي هذا وأستغفر الله وأتوب إليه فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم عليه تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وأقيموا الصلاة.